warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan keluarga Bapak Yani? Betul. Baiklah Bu. Bu, perkenalkan nama saya Salma Maulida. Saya mahasiswa STIKA Sukabumi yang sedang melaksanakan tugas praktek di wilayah Kampung Cikari, RT 14 RW 1. Jadi begini Bu, hasil dari data puskesmas Bu, bahwa di daerah ini banyak yang mengalami flu. Salah satunya terjadi pada keluarga Ibu. Apa betul Bu? Kalau flu ya. Nah, oleh karena itu saya datang ke sini akan melakukan suatu tindakan penyuluhan mengenai tentang apa sih itu penyakit influenza. Waktunya kurang lebih sekitar 45 menit Bu, dan tempatnya mungkin di sini saja ya Bu. Ya, boleh. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan memulai penyuluhannya ya Bu. Jadi, di dalam penyuluhan kesehatan kali ini, saya membawa media untuk alat komunikasi penyampaian kepada Ibu, yang nantinya saya akan menjelaskan. Jadi, ketika saya menjelaskan, Ibu juga dapat membacanya. Ya. Baik, saya akan menjelaskan poin-poinnya saja ya Bu ya, yang ada di media komunikasi ini. Kemudian saya juga membawa leaflet yang nantinya bisa Ibu baca. Jadi saya bagikan setelah saya memaparkan penyuluhan ini ya Bu ya. Ya, ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih pada Ibu. Apakah Ibu mengetahui apa itu influenza? Tahu sedikit. Kemudian kalau tanda gejalanya Bu? Gejalanya bosan. Ya bisa Bu, bisa jadi. Dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, Ibu sudah cukup tahu mengenai apa itu influenza. Tapi mungkin masih kurang memahami tentang apa sih influenza itu sebetulnya, dan apa penyebabnya influenza dan cara perawatannya. Ibu masih kurang paham ya? Ya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan dalam penyuluhan kesehatan kali ini. Mudah-mudahan setelah saya melakukan penyuluhan kesehatan, Ibu akan lebih memahami apa itu influenza. Ini materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama ada pengertian influenza. Jadi apa sih influenza itu? Yang kedua ada penyebabnya. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan influenza ini terjadi? Yang ketiga, tanda gejala yang muncul bagi yang terserang influenza. Yang keempat, ada cara perawatannya. Dan yang terakhir, ada makanan apa sih yang boleh atau harus dihindari pada penderita influenza. Baik Bu, jadi waktu yang kita sepakati tadi itu kan 45 menit ya. Jadi saya akan memaparkan penyuluhan ini mengenai materinya 30 menit dan sisanya untuk sesi tanya jawab ya Bu ya. Ya. Baik Bu, saya akan memaparkan apa sih influenza itu. Ibu bisa sambil menyimak ya Bu ya. Jadi flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Apa Ibu sudah cukup memahami gambaran mengenai apa sih itu influenza? Ya. Bisa. Baik. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain Bu, terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Bahkan pada beberapa kasus, penderita flu dapat menularkan penyakitnya sebelum gejala muncul. Nah, jadi Ibu harus lebih hati-hati ya jika menemukan di sekitar Ibu ada orang yang terkena virus influenza. Kita harus safety ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab flu itu. Nah, seseorang dapat tertular flu jika sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu,
menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Nah, jadi itu Bu, penyebab flu itu. Makanya kita harus lebih siap siaga ya Bu ya. Iya. Ya. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Baik. Bisa mengerti. Ya. Kalau begitu lanjut saja ya Bu ya. Ya. Yang selanjutnya itu ada gejala flu. Apa sih gejala flu itu? Gejala flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Meskipun sama dengan gejala batuk pilek biasa, gejala flu terasa lebih parah dan seringkali menyerang tiba-tiba. Nah, jadi terkadang gejala flu itu menyerang tiba-tiba ya Bu. Kadang kalau kita merasakan pusing, terus tiba-tiba kita merasakan flu juga ya Bu ya. Bersin-bersin. Iya, nah bersin-bersin. Segeralah berobat ke dokter jika gejala di atas tidak kunjung membaik. Nah, jika ibu merasakan semakin parah, lebih baik periksakan, konsultasikan ke dokter ya Bu ya. Iya. Setelah 2 minggu. Atau tindakan darurat perlu dilakukan bila gejala flu disertai sesak napas atau penurunan kesadaran. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan oleh Ibu? Apa ada yang kurang dipahami? Nggak ada, saya udah jelas. Ya, baik. Saya akan mengungkapkan ke poin berikutnya ya Bu ya. Ya. Adapun pengobatan dan pencegahan flu. Bagaimana sih cara pengobatan atau pencegahan flu itu? Flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengkonsumsi makanan, serta mengandung vitamin C dan minuman yang banyak cairan. Nah, jika ibu merasakan flu nih, lebih baik ibu cukup istirahat Bu. Jika masih dalam kondisi ringan, itu akan memulihkan ya Bu ya. Nah, namun bila gejalanya berat, sebaiknya segera periksa ke dokter agar dapat diberikan obat untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi. Nah, itu Bu. Jadi sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Apa saya menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana Bu? Enggak, udah cukup. Baik. Udah bisa dimengerti. Kalau begitu kita lanjut ya Bu ya ke poin terakhir. Jadi makanan apa sih yang harus dihindari pada saat flu? Nih, pemaparannya ada yang saya ambil dari web. Ada 5 jenis makanan yang harus dihindari saat flu. Di antaranya yang pertama stroberi. Kenapa sih stroberi harus dihindari saat flu? Katanya begini Bu, makanan yang harus dihindari saat flu yang pertama adalah stroberi. Stroberi adalah pelepas histamin tinggi yang bisa memperburuk penyumbatan, membawa ketidaknyamanan dan tidak menyenangkan ke hidung dan sinus Anda katanya. Yang kedua, permen. Kenapa permen makanan yang harus dihindari ketika flu? Karena makanan manis mengandung banyak gula yang merupakan hal terakhir yang Anda butuhkan saat sakit. Makan gula untuk sementara waktu dapat menekankan sistem kekebalan dan kemampuan sel darah putih untuk melawan kuman yang membuat sakit. Karena itu, kita harus mencoba mengendalikan keinginan makan gula kecuali jika ingin memperburuk gejalanya. Nah, kalau ingin memperburuk gejalanya berarti dengan mengonsumsi permen ini, makanya harus dihindari ya Bu ya. Ya. Yang ketiga ada makanan olahan. Makanan yang harus dihindari saat flu yang selanjutnya adalah produk makanan olahan. Tidak semua makanan olahan tidak sehat atau pilihan yang buruk, tetapi beberapa di antaranya mungkin mengandung garam, gula, dan lemak tingkat tinggi. Bahan-bahan ini adalah makanan yang dapat membuat peradangan dan dapat menunda proses penyumbatan tubuh. Oleh sebab itu, cemilan, gurih, minuman, sereal, sarapan, bacon, atau sosis harus dihindari setidaknya sampai ibu
merasa lebih baik ya Bu ya. Yang keempat ada acar, makanan yang harus dihindari. Kenapa? Karena mengandung cuka atau garam yang merupakan bahan yang dapat meningkatkan radang tenggorokan. Dan yang terakhir ada camilan. Kenapa cemilan harus dihindari? Karena ini bisa mengiritasi tenggorokan ya Bu, yang berarti memperpanjang sakit flu ini. Nah, gitu. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu mengenai pemaparan ini? Itu kenapa gula tidak bisa dikonsumsi saat pilek? Selain dari itu kan kopi kan mengandung gula. Ya, pokoknya Bu yang mengandung kan permen mungkin kadar gulanya lebih tinggi ya Bu ya. Kan kalau kopi masih ada apanya sih, bahan campuran lah intinya. Kalau permen kan banyak mengandung gulanya tuh tingkat tinggi lah, bisa dikatakan begitu. 100% gula. Iya, Gula. begitu. Apakah Ibu cukup memahami pemaparan kali ini? Ya. Baiklah, kalau Ibu sudah cukup memahami mengenai materi yang saya sampaikan tadi, sebagai bahan evaluasi saya akan bertanya kepada Ibu. Coba Ibu ulangi. Apa sih influenza itu? Influenza itu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Terus akan menyebabkan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan akhirnya akan batuk. Iya. Wah, betul sekali Ibu. Ternyata Ibu sudah paham ya. Ibu tadi sudah menjawab dengan tepat apa itu pengertian influenza itu. Baiklah Bu, jadi Ibu sudah memahami ya Bu ya. Karena waktunya sudah pas ya Bu, 45 menit. Ya. Maka acara penyuluhan ini saya akan cukupkan saja. Mungkin besok saya boleh datang lagi ke sini Bu? Boleh, silahkan. Kalau boleh, saya besok akan datang ke sini lagi, mau melaksanakan demonstrasi cara pencegahan influenza ya Bu ya. Ya. Tadi kan dalam materi penyuluhan saya menjelaskan cara pencegahannya Bu ya. Gimana sih cara mencegah influenza itu? Maka besok saya akan mempraktikkan bagaimana cara pencegahan influenza itu. Apa Ibu bersedia? Boleh, silahkan. Jika Ibu bersedia, kira-kira Ibu bisanya pukul berapa ya Bu? Paling pukul 10-an lah, 10 pagi. Apa tempatnya di sini saja Bu? Ya, disini lagi. Baiklah Bu, saya tegaskan lagi bahwa besok saya akan datang ke sini pukul berapa tadi? Pukul 10 ya, pukul 10 tepatnya di sini. Kita akan mendemonstrasikan cara pencegahan influenza. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya ya Bu ya, dari awal sampai akhir acara penyuluhan ini. Kita ketemu lagi besok ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.